Mari kita membuka Efesus 2. Kita meneruskan pembahasan kita. Efesus 2 ayat 11 sampai 18. Saya akan membacanya. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Sampai di sini firman Tuhan. Minggu kemarin kita bicara tentang anugerah. Karena anugerah Tuhan kita boleh diselamatkan, itu bukan pekerjaan kita. Saudara masih ingat? Anugerah Tuhan yang besar. Tidak boleh membuat kita sombong. Jangan ada yang menyombongkan diri. Satu orang pun tidak ada. Karena anugerah kamu yang mati di dalam dosa itu sudah dihidupkan oleh Kristus. Dibangkitkan. Diberi tempat di sorga. Jangan ada yang menyombongkan diri. Anugerah Tuhan besar. Kita semua yang sudah dipilih Allah, dipredestinasi Allah untuk mengerjakan tugas-tugas masing-masing kepada saudara-saudara. Masih ingat? Saudara sudah ditetapkan mengerjakan pekerjaan dari surga itu. Untuk mengerjakan rencana Allah yang kekal. Rendah hati, ikut pimpinan Tuhan. Di dalam bagian ini, saudara, diteruskan lagi. Paulus membawa kita kembali mengingatkan kita kepada satu aspek yang penting sekali, yaitu apa artinya keselamatan di dalam Kristus. Dan apa dampaknya dari orang yang sudah diselamatkan. Ia menjelaskan dengan memakai cara menyatakan keadaan seperti ini, saudara-saudara. Dia berbicara dulu, lalu sekarang, dan nanti. Hebat sekali Rasul Paulus itu. Dia berbicara begini, saudara. Kamu dahulu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging. Itu biarlah kita itu sadar. Dulunya apa kita itu, saudara-saudara. Itu loh Paulus itu. Kamu dahulu sebagai orang bukan Yahudi menurut daging, tanpa Kristus, tanpa pengharapan, tanpa Allah di dalam dunia. Semua dibeberkan. Dulu itulah kamu. Tetapi sekarang di dalam Kristus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Dan hari depan kita juga dituliskan. Di ayat 22, ini yang kita bahas minggu depan. Di mana di dalam Kristus kita dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Sudah dijamin semua. Dahulu, sekarang, dan masa depan. Jadi cara Paulus menyatakan keadaan kita ini membuat kita itu seharusnya tenang menjadi orang Kristen itu. Milik Tuhan. Kita milik Kristus. Coba lihat Paulus menyatakan keadaan ini 2 kali, sudah diulang lagi. Caranya sama. Masih ingat bagian awal di pasal 2 itu. Yang kita sudah bahas minggu-minggu lalu. Juga sama seperti itu. Paulus menunjukkan keadaan kita dahulu, lalu sekarang, lalu hari depan. Dia mengatakan, dahulu kamu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu mengikut jalan dunia, kamu taat kepada setan, kamu hidup di dalam hawa nafsu daging. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Tetapi Allah, itu sekarang, kita hidup di dalam kebangunan, kebangkitan. But God, yang kaya dengan rahmat telah menghidupkan kita
telah membangkitkan kita, dan Ia memberi tempat di sorga. Supaya ini bicara apa, saudara? Hari depan kita sudah dijamin. Pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah, sesuai dengan kebaikannya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Jadi saudara-saudara, menjadi orang Kristen itu benar-benar kita punya ketenangan di dalam batin kita. Jangan kita diganggu setan itu. Dan kedagingan kita yang lemah. Kita sudah tahu kita dulunya apa, sekarang apa, dan nanti jadi apa. Sudah dijamin dan dimeteraikan oleh Roh Kudus itu. Paulus di bagian ini ingin mengingatkan kita kembali kasih Allah, anugerah Allah, dan apa yang harus kita kerjakan sebagai orang-orang yang diselamatkan itu. Paulus berkata, karena itu ingatlah. Itu yang pertama kita baca tadi. Karena itu ingat sekali lagi. Dia mau kita sadar apa keadaan kita yang sebenarnya sebagai orang Kristen. Saya mengajak kita merenungkannya di dalam dua aspek, saudara-saudara. Yang pertama, di luar Kristus tidak ada pengharapan. Paulus berkata, dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tidak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Di sini Paulus menggambarkan kontras antara orang-orang bukan Yahudi dan orang-orang Yahudi. Dan Paulus menyinggung, itu tulisannya itu singgungan kepada orang Yahudi yang membuat pembedaan karena salah menginterpretasi tidak bersunat dan bersunat itu. Paulus berkata sunat itu dilakukan di dalam tubuh oleh tangan manusia. Maksudnya saudara, sunat yang sejati itu bukan dikerjakan oleh tangan manusia, tapi oleh Tuhan sendiri. Dan itu dikerjakan di dalam hati. Itu sebab saudara Paulus mau membereskan pengertian mereka yang salah itu. Di dalam Roma 2 ayat 28-29 saya bacakan untuk saudara. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi. Dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya. Dan sunat ialah sunat di dalam hati. Itu Roh Kudus yang mengerjakannya. Secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, tetapi dari Allah. Dari penjelasan Paulus ini, saudara-saudara, jelas orang Yahudi salah menginterpretasi. Mereka pentingkan hal yang kelihatan di luar. Sunat yang dilakukan oleh tangan manusia. Yahudi salah mengerti sunat itu daging. Padahal sunat yang sejati itu hati. Mereka kehilangan intinya daripada semua itu. Israel memang, saudara, menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Dipilih oleh Allah di antara semua bangsa untuk menjadi umatnya yang kudus. Tetapi itu bukan tujuan agar Israel menyombongkan dirinya, saudara. Justru tujuan Allah itu mengkuduskan, memisahkan mereka. Supaya mereka boleh menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain. Bukan malah merendahkan bangsa-bangsa lain yang bukan Yahudi dan merasa diri menjadi lebih superior daripada mereka. Nah ini kecelakaan, saudara-saudara. Padahal Paulus sudah menjelaskan orang yang disunat hatinya, artinya yang percaya kepada Kristus. Yang disunat hatinya itu orang yang berada di dalam Kristus. Merekalah Yahudi yang sejati. Itu sebab hanya di dalam Kristus pemisahan itu dihancurkan. Paulus ingin membawa fokus kita kepada Kristus. Di dalam Kristus kita hidup. Di dalam Kristus kita menjadi anggota keluarga Allah. Di dalam Kristus kita menjadi Israel sejati. Kita termasuk di dalam umat perjanjiannya. Di dalam Kristus kita hidup berpengharapan. Itu yang dia ingin sampaikan kepada kita. Paulus mengajarkan kepada kita di dalam bagian ini. Orang Efesus harus ngerti betapa mulianya kalau mereka itu menjadi orang Kristen. Paulus berkata, ingatlah dahulu
kamu itu apa? Sadarlah anugerah, hai orang-orang Kristen Efesus. Sadar berapa besar kuasa Allah yang menyelamatkan kamu itu. Mereka tidak sadar tentang dosa dan murka Allah. Itu sebab Paulus ingin mengingatkan orang-orang Kristen di Efesus, kamu dahulu mati di dalam dosamu, dalam pelanggaranmu. Itu semua nyata di dalam kehidupanmu waktu itu di Efesus. Kehidupan terbagi antara orang-orang Yahudi dan orang-orang bukan Yahudi. Ada satu pemisahan yang kuat di antara kamu. Paulus berkata, karena itu ingatlah kamu dahulu sebagai orang-orang bukan Yahudi. Artinya Paulus mengingatkan mereka, hai orang-orang Kristen di Efesus, kamu adalah orang-orang bukan Yahudi menurut daging. Kamu disebut orang-orang yang belum disunat. Memang, saudara. Itulah faktanya. Bahwa mereka memang bukan orang Yahudi. Mereka bukan, saudara, belum disunat secara lahiriah. Tetapi orang-orang Yahudi salah ngerti ajaran kitab suci. Yang mereka pentingkan adalah sunat lahiriah. Sehingga mereka melihat orang Yunani yang jadi Kristen itu mereka merendahkan mereka. Dan terhadap hal itu mereka salah ngerti sehingga terjadi pemisahan jurang yang dalam di antara mereka dan orang-orang bukan Yahudi. Mereka hanya pentingkan apa yang kelihatan di luar, lalu mereka merasa diri lebih superior dari orang lain yang bukan Yahudi. Itu yang terjadi. Ini semua adalah pikiran-pikiran orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen juga sama. Bukan pikiran Allah. Paulus berkata, kamu disebut orang-orang tidak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat. Dan ini membawa perpecahan di antara orang-orang Yahudi dan bukan Yahudi yang sudah menjadi Kristen. Kita hidup di dunia ini di dalam realita perpecahan juga, saudara-saudara. Perpecahan bukan hanya di antara negara, tetapi juga di dalam negara. Ada diskriminasi dan lain sebagainya. Termasuk di dalam gereja, termasuk di dalam keluarga. Ini menjadi masalah sampai hari ini. Banyak tidak ada penyelesaiannya, saudara. Karena persatuan itu hanya mungkin di dalam Kristus, di dalam darahnya. Maka yang penting Paulus berkata jantung daripada persatuan itu ada di dalam Kristus. Di dalam Injil. Hanya di dalam Injil ada persatuan. Manusia mau bersatu harus bertobat dan percaya kepada Kristus. Bukan soal perbedaan. Karena manusia diciptakan memang dengan perbedaan. Macam-macam karakternya, warna kulitnya, kemampuannya yang berbeda-beda. Itu Tuhan sendiri yang menetapkan sunat kepada Abraham. Memang, saudara-saudara, kita tidak merendahkan soal sunat. Atau perbedaan antara Yahudi dan bukan Yahudi. Tuhan memang menciptakan tiap bangsa dan budaya berbeda-beda. Tetapi bagi orang-orang Yahudi ini justru perbedaan itu dijadikan masalah. Mereka fokus bukan kepada Kristus, tetapi kepada pembedaan itu. Dan mereka sangat mementingkan hal-hal yang di luar itu. Itu sebabnya Paulus mengajarkan bahwa kita harus sadar penyebab daripada perpecahan. Paulus berkata perpecahan terjadi karena perbedaan yang dibuat di antara kamu. Memang perbedaan harus ada, saudara-saudara. Yahudi dan Yunani memang berbeda. Itu faktanya di dalam dunia ciptaan. Tetapi kalau perbedaan dijadikan halangan, maka terjadilah perpecahan. Permusuhan tidak habis-habisnya. Yahudi menjadikan pembedaan itu halangan. Mereka memutlakan hal yang tidak mutlak. Mereka pentingkan hal yang tidak penting, yaitu sunat. Mereka kehilangan prinsipnya. Hilang tujuannya. Dan itu semua bisa terjadi karena kesombongan. Pride. Aku bangga bisa menjadi orang Israel. Bangsa pilihan Tuhan. Bangsa yang sudah dipisahkan oleh Tuhan. Farisi. Bangsa yang menerima Taurat. Jadi fokus mereka diri. Terus mereka tidak sadar itu semua anugerah Tuhan. Itulah sumber perpecahan yang terjadi. Mereka tidak ingat kamu dahulu itu apa, sekarang jadi apa, dan nanti akan menjadi apa. They not realize that.
Grace of God. Tetapi mereka terus fokusnya kepada diri. Egoisme diri. Inilah yang menyebabkan perpecahan. Kesombongan, egois. Diri terus yang difokuskan. Kedagingan itu yang menguasai kita. Kemudian kita mulai berprasangka buruk tentang orang lain. Mulai menghakimi orang lain. Kenapa kamu belum disunat? Kamu tidak sama dengan aku. Mereka dikuasai oleh kesombongannya. Tidak sadar semua anugerah Tuhan. Yahudi lupa sunat itu diberikan oleh Tuhan. Dan mereka menyombongkan diri dengan keadaannya itu. Dilahirkan seperti itu. Diberikan oleh Tuhan. Mereka tidak sadar sumbernya, maka muncullah penghinaan kepada orang lain. Bagi Yahudi, orang-orang di luar Yahudi itu adalah anjing. Kami adalah bangsa pilihan. Kamu tidak ada hukum. Itulah sikap penghinaan yang mengakibatkan permusuhan demi permusuhan tidak hentinya, saudara-saudara. Saya adalah bangsa Yahudi. Kamu yang lahir sebagai bangsa yang lain lebih rendah. Mereka merasa superior daripada bangsa yang lain. Kelahiran, keluarga, darah itu yang mereka pentingkan. Fokusnya kepada diri. Ini perbedaan yang justru menjadi halangan. Paulus sendiri orang Yahudi. Ya, saudara yang menuliskan ini. Dan dia tadinya hidup dengan kebanggaan fokus kepada diri seperti itu. Dia bilang, saya dilahirkan Yahudi. Disunat, Farisi. Menjalankan setiap Taurat, saudara-saudara. Kebanggaannya karena kelahiran dia, darahnya, kepandaian, karunia, dan sebagainya. Saudara-saudara, jika kita fokus kepada diri terus-menerus, maka kesombongan itu akan lahir dari hati kita. Itu sudah satu paket. Karena di dalam diri itu tidak ada siapa-siapa. Tidak ada kebaikan sama sekali. Saudara masih ingat tidak? Jikalau saudara mengikuti ibadah kita dari minggu ke minggu. Di dalam kita is nothing. Tidak ada kebaikan sama sekali. Kebaikan kita kain kotor. Itu saja Tuhan menilai. Nothing in us. Saudara-saudara. Kebenaran itu dari luar. Diberikan oleh Kristus. Bukan dari dalam diri. Tapi kalau fokus kepada diri. Kesombongan lahir. Pikiran kita pelan-pelan dikuasai oleh pencapaian kita. Kesuksesan kita. Kita rasa superior lebih daripada orang lain. Kenapa kamu tidak sama seperti saya? Belajar dong sama seperti saya. No, saudara-saudara. Mungkin kita pikir mereka tidak punya posisi seperti kita. Budaya seperti kita. Pendidikan seperti kita. Pengalaman dan lain sebagainya. Saudara-saudara, bagaimana Paulus mengalahkan perasaan superioritasnya ini? Satu hal, saudara. Kristus yang telah menyelamatkan dia. Dia sadar anugerah itu. Itu yang dia tuliskan. Kamu sadar dulu itu apa? Kamu harus sadar anugerah Kristus itu apa? Dia yang telah menjadikan kamu seperti ini. Dan akan menjamin masa depanmu itu. Kristus menyelamatkan dia. Kristus merubah dia. Itu anugerah semata-mata, saudara-saudara. Setelah Paulus menerima Kristus, hidupnya dirubah total. Yang mengatakan di dalam Galatia 6 ayat 14. Aku sekali-kali tidak mau bermegah. Ini menjadi contoh bagi kita, saudara, yang mengikut Tuhan. Aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Ini orang yang fokusnya kepada Kristus saja. Tidak ada yang lain. Only Him and His crucified. Hanya Kristus dan dia tersalib. Apa itu keyahudianku? Apa itu semacam ketaatanku kepada Taurat, kebaikanku, kepandaianku, karuniaku? Tidak ada apa-apanya. I will focus to you, my Lord Jesus Christ. Aku sekali-kali tidak mau bermegah selain di dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Karena dia sadar, saudara-saudara, ketika Kristus menemukan dia di Damaskus itu, dia mati. Dia adalah pendosa yang malang, dia najis. Tetapi kemudian dia dirubah menjadi manusia baru. Itu yang dia tuliskan di dalam bagian ini. Manusia baru, itu anugerah. Itu sebab saudara-saudara hilanglah kesombongannya itu. Karena fokus dia kepada Kristus. Dia tidak ada apa-apanya. Dia melihat kepada Kristus dan dia tidak memandang rendah orang lain, saudara. Dia belajar mengakui setiap orang itu sama di dalam Kristus. Ia sendiri mengatakannya, saudara. Di dalam Kristus tidak ada lagi orang Yahudi.
orang Yunani, tidak ada lagi hamba atau orang merdeka. Kamu semua sama, satu di dalam Kristus. Itu perubahan total, saudara, terhadap cara dia memandang orang lain. Tidak ada merendahkan diri, rasa diri superior. No, nothing at all. Saudara-saudara, itulah hidup baru yang kita butuhkan. Kita harus minta tolong kepada Tuhan. Pembedaan pasti selalu ada. Tetapi itu tidak boleh menjadi halangan. Seberapa bodohnya seseorang, menurut kita, saudara-saudara. Seberapa hinanya dia, Kristus sanggup mengubah dia. Saudara, jangan lupa kuasa Tuhan itu. Jikalau fokus kita kepada Kristus, dia selalu. Dia yang menjadi acuan kita, sumber kita. Saudara-saudara, di dalam segala hal. Ya memang kita selalu, saudara, menyesal. Atau kita mengeluh terhadap segala sesuatu. Tapi Kristus tidak. Dia sanggup merubah seseorang, saudara. Bukan menurut apa yang kita mau, menurut dia. Saudara-saudara. Bahkan mengubah dia menjadi lebih superior daripada kita. Yang sudah terlebih dulu merendahkan. Saudara-saudara. Karena kuasa Kristus itu besar. Justru firman Tuhan ini menginginkan kita sadar, siapakah aku ini? Pendosa yang malang. Siapakah aku ini sehingga bisa memandang rendah orang lain itu? Saudara-saudara, setiap orang bisa dijadikan baru oleh Kristus. Kita percaya kuasa dia. Kita tidak boleh merasa diri lebih superior daripada orang lain. Paulus berkata, kamu dahulu mati. Tetapi oleh anugerah Allah yang besar kamu diselamatkan. Itu sebabnya dia berkata, aku tidak mau bermegah dalam apapun selain dalam salib Kristus. Luar biasa, saudara-saudara. Dorongan-dorongan dari firman ini. Minta Tuhan kekuatan. Saudara-saudara. Untuk kita tuh hidupnya fokus sama Tuhan. Kita hidup fokus sama iman, anugerah, kasih dia. Yang mendorong kita. Yang selalu percaya kuasa Tuhan itu sanggup merubah seseorang. Saudara-saudara. Itu sebab aku tidak mau bermegah di dalam apapun. Karena aku melihat diriku ini pendosa yang malang saja. Itu yang Paulus selalu katakan. Akulah yang paling berdosa di antara semua rasul. Karena aku sudah menganiaya jemaat Tuhan. Tetapi kasih karunia Allah. Itu pikirannya itu selalu kepada dia. Dia yang tersalib itu. Saudara-saudara. Itu pikiran dia selalu kepada Kristus. Itu yang kita mau. Pikiran Kristus itu sama kepada kita. Jangan kepada masalah. Jangan kepada diri. Saudara-saudara. But Christ and His crucified. Anugerahnya yang besar itu. Selain di dalam Kristus. Aku akan bermegah di dalam salib itu. Kuasa Kristus itu sanggup merubah siapapun, saudara. Kita harus percaya kepada Tuhan. Jikalau sekarang saudara bisa menjadi Kristen, coba tanya. Apa dasarnya itu? Hanya karena anugerah. Bisa sukses, itu kasih karunia Tuhan. Kita semua orang-orang yang berhutang kepada Tuhan, saudara. Kita tidak boleh mencuri kemuliaan Tuhan. Paulus berkata, ingatlah dahulu kamu itu apa. Sadarlah anugerah, hai orang-orang Kristen. Sadar berapa besar kuasa Allah yang menyelamatkan kamu. Yang bisa merubah kamu. Jangan lagi kamu membuat pembedaan yang justru mengakibatkan perpecahan, permusuhan, rasa superioritas itu. Sadarlah anugerah Kristus yang menyelamatkan kita. Paulus berkata di ayat 12, kamu ingat keadaan kamu dulu. Kamu tanpa Kristus. Tidak termasuk kewargaan Israel. Tidak mendapat ketentuan yang dijanjikan itu. Ada orang yang merasa tidak butuh Kristus. Ya itu karena fokusnya dirinya. Dia menyombongkan diri. I can do it myself. Dia merasa tidak butuh Kristus karena cukup dengan kekuatannya sendiri. Cilakalah manusia, saudara, yang hidup tanpa Kristus. Tanpa Kristus berarti tidak ada relasi dengan Tuhan. Sungguh tidak ada pengharapan, saudara, bagi dunia ini. Di luar Kristus. Semuanya hanya kesia-siaan saja. Paulus justru membawa kita untuk mempunyai relasi dengan Kristus.
Karena tidak ada pengharapan di luar Kristus. Betapa bahagianya mereka yang berada di dalam Kristus. Kita harus mengingat saudara bahwa hanya dua macam manusia. Di dalam Kristus dan di luar Kristus. Banyak orang setiap minggu tidak sadar saudara-saudara. Mereka tidak mau pergi ke gereja mendengarkan firman Tuhan. Mereka tidak sadar berada di luar Kristus. Padahal itu yang menentukan kekekalan mereka. Oh saudara-saudara, sangat menakutkan sekali. Kematian itu pasti akan tiba. Apakah saudara di dalam Kristus atau di luar Kristus? Death is coming. Kematian pasti akan tiba. Apakah kita sudah berada di dalam Kristus? Itu pertanyaannya saudara. Berapa banyak orang-orang berada di luar Kristus, mereka tidak berada di dalam gereja mendengar firman Tuhan. Saudara, tujuan akhir semua manusia hanya dua. Surga atau neraka. That's it. Tidak ada purgatori. Surga atau neraka. Perubahan hanya bisa ada di dalam dunia ini. Setelah kematian, tidak ada lagi perubahan nasib manusia. Itu sebab kalau mau berubah, berubah sekarang. Karena penghakiman besar dari Kristus itu akan dikerjakan berdasarkan apa yang kita kerjakan di dalam tubuh ini. Saudara-saudara, Paulus di dalam suratnya kepada Korintus, kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Sesuai dengan yang dilakukannya di dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Saudara-saudara, itu sebab jika saudara masih belum percaya Tuhan, percayalah sekarang. Jikalau sudah bermegahlah hanya di dalam salib Kristus, fokus kepada Dia, hidup makin dekat kepada Tuhan, cinta Tuhan, kepada Kristus yang sudah menyelamatkan saudara. Saudara, memang adalah fakta dosa bahwa orang Kristen juga mengalami kesulitan. Kita bisa mengalami kecelakaan, kerugian, kesedihan, dan sebagainya, saudara. Sama juga dengan orang-orang lain. Tetapi bedanya, saudara, mereka tidak kenal Tuhan. Orang Kristen kenal Tuhan. Kita berada di dalam Kristus. Di dalam Kristus berarti hidup selalu ada pengharapan. Karena anugerahnya selalu baru setiap pagi. Amin, saudara-saudara. Anugerah baru setiap pagi untuk mengerjakan rencana Tuhan yang baru setiap pagi. Setiap malam sebelum tidur, kuburkan. Masa lalu sudah selesai. Besok Tuhan membangunkan saya mengerjakan anugerah Dia yang baru di dalam anugerah yang baru. Saudara-saudara, itu janji Tuhan. Di luar Kristus tidak ada pengharapan, tetapi di dalam Kristus selalu ada pengharapan. Saudara, jangan kecewa, jangan mengeluh terus. Berhentilah. Lihatlah kepada Kristus. Sumber pengharapan kita. Datanglah kepada Kristus. Siapa yang bertobat dan kembali pasti diterima oleh Tuhan. Tidak, jangan dibodohi. Oh, dosaku sudah terlalu besar, Tuhan sudah membuang saya. Tidak, saudara-saudara. Kuasa Kristus sanggup mengampuni siapapun yang mau kembali dan datang kepada Tuhan. Pasti akan diterima oleh Tuhan. Jika saudara sudah berada di dalam Kristus, bersyukurlah. Bermegahlah di dalam salib Kristus. Bersukacitalah. Hidup penuh pengharapan kepada masa depan. Mengerjakan rencana Tuhan yang sudah diberikan di dalam hati saudara masing-masing. Kedua, saudara-saudara. Pembahasan kita adalah aspeknya di dalam Kristus itu ada damai sejahtera. Tadi di luar Kristus tidak ada pengharapan. Cepat datang. Beradalah di dalam Kristus. Sekarang yang kedua, di dalam Kristus itu ada damai sejahtera. Ini dampaknya dari orang yang sudah diselamatkan menjadi Kristen. Ada damai sejahtera di dalam hidupnya. Paulus berkata di ayat 13, tetapi sekarang, yang dulu itu sudah lewat berarti. Tapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu, yang dahulu jauh, yang dahulu tidak ada relasi dengan Kristus, hidup tidak ada pengharapan, tidak ada Allah di dalam dunia.
sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Yang kita bangun sendiri itu. Karena diri, egois, persombongan itu. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib. Dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Tuhan mengatakan kita sebagai gereja dibawa ke dalam Kristus. Kita berada di dalam Kristus. Kristus yang telah memperdamaikan kita dengan Allah Bapa. Kita sudah dipersatukan. Tidak ada pembedaan lagi di antara kita. Kita satu di dalam Kristus. Tidak ada lagi perseteruan. Tidak ada lagi permusuhan. Kita semua sama-sama orang berdosa yang harus dimurkai Allah. Itu perkumpulan kita setiap minggu. Kesadaran itu. Tetapi di dalam darah Kristus, oleh darahnya kita sudah dipersatukan. Paulus berkata, kamu yang dahulu jauh, itu adalah semua orang-orang bukan Yahudi, sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Ini menjadi dasar di dalam bagian ini, saudara. Tetapi sekarang kamu yang berada di luar Kristus itu yang tadinya tidak ada pengharapan, yang tidak ada hidup. Karena cinta kasih Allah yang begitu besar telah menghidupkan kamu bersama dengan Kristus. Itu sebabnya kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Darah Kristus menjadikan mungkin bagi orang Yahudi maupun bukan Yahudi yang bertobat dan percaya kepada Kristus menjadi dekat. Paulus berkata penebusan Kristus membawa orang Yahudi dan bukan Yahudi untuk bersatu di dalam gereja Tuhan. Kenapa saudara? Karena Paulus berkata karena Yesus Kristus adalah damai sejahtera kita. Itu sebabnya tembok pemisah di antara kita itu sudah dirubuhkan. Segala permusuhan, perseteruan itu. Paulus jelaskan di ayat 19, kamu yang tidak termasuk kewargaan Israel. Sekarang di dalam Kristus kamu bukan lagi orang asing atau pendatang, tapi adalah sewarga dari orang-orang kudus. Dan anggota-anggota keluarga Allah. Tapi ingat fokusnya itu, Paulus tuh pengen itu. Darah Kristus itu. Kamu yang tadinya orang asing terhadap kovenan perjanjian, sekarang Paulus jelaskan di dalam pasal 3 ayat 6, turut menjadi ahli-ahli waris. Dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Kamu yang tadinya tanpa Allah, sekarang di dalam Kristus menjadi anggota-anggota keluarga Allah. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus sebagai batu penjuru. Itu pasal 3 ayat 20. Ini adalah perubahan yang luar biasa, saudara-saudara. Tembok pemisah itu sudah diruntuhkan. Permusuhan itu sudah dihancurkan. Dan ini terjadi karena Kristus adalah damai sejahtera kita. Saudara-saudara, Paulus mengatakan tembok pemisah yang menjadi penghalang ini adalah gambaran dari sejarah waktu itu. Faktanya yang terjadi saat itu di zaman dia, saudara-saudara. Bait Allah yang sudah direnovasi oleh Herodes itu sengaja dibikin lokasi-lokasi tertentu untuk orang-orang tertentu, saudara, beribadah kepada Tuhan. Ada untuk imam, ada khusus untuk perempuan, untuk orang Israel, ada tentunya ruang Maha Kudus, dan ada khusus untuk orang-orang bukan Yahudi, itu paling besar lapangannya.
dan dibuat lebih rendah untuk orang-orang bukan Yahudi itu daripada tempat-tempat untuk orang Israel. Dia turun sedikit. Dan di situ ada tembok-tembok tingginya sekitar 1,5 meter, saudara-saudara, untuk memisahkan antara orang Yahudi dan bukan Yahudi. Dan di tembok-tembok itu ada tulisan dengan larangan untuk orang-orang bukan Yahudi masuk ke dalam area untuk orang-orang Yahudi. Sampai seperti itu, saudara. Bahkan yang masuk itu akan dihukum mati. Hukuman begitu serius, saudara-saudara. Orang asing akan dibunuh. Batu-batu dengan tulisan itu, yang sekarang sudah jadi puing-puing tentunya, saudara, karena bait itu sudah hancur. Itu batu, itu tulisan itu, saudara, disimpan di museum. Satu di Istanbul, satu di Yerusalem. Paulus berkata tembok pemisah itu telah dirubuhkan oleh darah Kristus. Saudara masih ingat saat Yesus Kristus disalibkan itu, curtain itu sobek, saudara-saudara. Tidak ada lagi pemisahan oleh darah Kristus. Maka orang Yahudi dan bukan Yahudi punya jalan masuk kepada Allah. Bagaimana Kristus merubuhkan tembok ini, saudara? Paulus menjelaskan di ayat ke-15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Saudara, di dalam Matius 5 ayat 17 berkata begini Yesus. Apakah dia membatalkan hukum Taurat? Tidak sama sekali. Yesus berkata begini. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Tidak sama sekali. Tetapi aku datang untuk menggenapinya. Saudara, jadi hukum Taurat sudah digenapi oleh Kristus. Kristus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Ia menaati semua hukum-hukumnya dengan sempurna. Tetapi segala ritual-ritual, saudara, upacara-upacara, adat istiadat buatan manusia, itu yang dia hancurkan. Saudara-saudara, Yesus mengoreksi semua tafsiran Yahudi yang salah tentang Taurat itu. Paulus berkata segala perintah-perintah dan ketentuan-ketentuan manusia itu sudah dibatalkan. Itu maksudnya. Perintah yang kamu bikin sendiri. 613 butir itu. Jangan ini, jangan itu, saudara-saudara. Syarat-syarat daripada ritual-ritual seperti cuci tangan, cuci kaki. Larangan-larangan, saudara, sabat ini itu. Halangan itu semua sudah dihapuskan. Karena itu bikinan manusia, bukan buatan Tuhan. Itu sebab karena Kristus telah menggenapi semua tuntutan moral dari hukum Taurat. Mengambil semua kutukannya di atas kayu salib. Maka kita semua boleh mendekat kepada Allah. Itu anugerah besar sekali. Kristus yang sudah melakukannya untuk kita, saudara-saudara. Saudara masih ingat bukan karena perbuatanmu. Kamu diselamatkan itu bukan perbuatan Kristus yang sudah kerjain. Siapa yang sanggup saudara-saudara mengerjakan 10 hukum Taurat? Satu pun tidak ada yang bisa. Saudara-saudara. Tapi Kristus sudah kerjain semua untuk kita. Itu anugerah besar. Itu sebab tembok pemisah antara kita dengan Allah itu sudah dirubuhkan. Darah Kristus sudah menghapuskan dosa sebagai penghalang antara manusia dengan Allah. Darah Kristus sudah merubuhkan tembok pemisah itu. Dan Paulus berkata untuk menciptakan manusia baru di dalam dirinya. Yaitu kita semua yang sudah diselamatkan. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ini penting sekali, saudara. Kristus sudah menciptakan manusia baru. Kita di-recreate in Christ Jesus. Kristus bukan menjadikan kita Kristen. Saudara-saudara, orang dengan berbeda suku, bangsa, bahasa menjadi Kristen. Tetapi Kristus menciptakan manusia baru. Itu, saudara. Manusia baru itu disebut Kristen karena kita pengikut Kristus. Tetapi yang pentingnya itu manusianya baru. Kita sudah dicipta ulang menjadi baru. Kristus menciptakan manusia yang baru. Kita adalah buatan Allah. Satu manusia yang baru di dalam Kristus. Inilah yang menghancurkan segala perbedaan. Diskriminasi di antara manusia. Rasialisme, kebencian, permusuhan. Di dalam Kristus kita semua sudah menjadi manusia baru. Dan Paulus berkata perdamaian itu sudah dicapai. Sekarang jalan kepada Allah sudah terbuka melalui iman kepada Kristus. Paulus berkata di ayat 18, karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Perdamaian inilah yang menghancurkan segala perbedaan di antara kita. Perdamaian ini bukan perdamaian di dalam dunia.
Salah, saudara-saudara. Tetapi perdamaian di dalam gereja. Bagi gereja. Tidak boleh ada pembedaan lagi. Kesombongan, egoisme, segala macam, saudara. Dunia akan terus ada perang. Akhir zaman sudah makin dekat, manusia harus bertobat dan kembali kepada Tuhan. Paulus berkata, oleh darah Kristus, kamu semua sudah diperdamaikan. Yang jauh sudah menjadi dekat. Tembok pemisah di antara kita sudah dirobohkan. Kita menjadi manusia yang baru. Perdamaian kita yang dikatakan Paulus itu adalah bagi gereja. Bagi kita semua orang-orang yang sudah diselamatkan. Tidak ada lagi orang Yahudi, orang Yunani. Semua satu di dalam Kristus. Tidak ada lagi ras, suku, bangsa, kaya, miskin, pendidikan atau tidak. Semua sudah diperdamaikan melalui Kristus. Kita semua boleh datang kepada Allah. Darah Kristus, pengampunan Kristus yang sudah mendamaikan kita. Itu sebabnya, saudara. Ini membawa kita mengerti apa dampaknya bagi kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, yaitu kita harus hidup berdamai dan mengampuni orang lain. Itu hidup perdamaian. Matius 6 ayat 15 berkata, jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ini dasarnya semua daripada Kristus yang telah menyelamatkan kita oleh anugerah. Itu sebab kita sebagai dampaknya harus juga mengampuni orang lain. Saudara-saudara, minta tolong Tuhan supaya kesadaran ini muncul di hati kita. Karena kita adalah orang-orang yang sudah dianugerahi, diampuni dosanya, sudah diperdamaikan dengan Allah, bukan dengan barang yang biasa, tapi darah Kristus yang begitu mahal. Darah Kristus yang menjadikan kita manusia baru yang bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kristus sudah mengalirkan darahnya untuk kita. Ia disalibkan untuk kita. Dan kita disalibkan terhadap kedagingan kita yang tidak mau mengampuni itu. Itu sebabnya Tuhan menuntut kita untuk mengampuni orang lain. Itulah tanda kita orang yang sudah diampuni. Itu tanda kita orang Kristen. Adalah mengampuni orang lain. Saudara-saudara, kita diampuni oleh Tuhan ketika kita masih berdosa kepada Dia. Tidak ada kebaikan sama sekali di dalam diri kita. Ketika kita mati, Tuhan dengan anugerahnya yang besar menyelamatkan kita. Itu sebabnya saudara, kalau orang menghina kita, lalu kita balik menghina dia, apa bedanya kita dengan orang dunia? Apa itu anugerah darah Kristus itu? Tidak ada faedahnya untuk kita sama sekali, saudara-saudara. Orang mengejek, kita balas mengejek dia. Maki-maki, balas maki-maki. Itu cara dunia. Tinggalkan, saudara-saudara. Lupakan segala kejahatan orang. Saudara, jangan menyimpan terus kejahatan orang. Kesalahan orang terus disimpan di memori saudara. Paulus sudah bilang, tinggalkan, lupakan masa lalu itu. Jalan terus mengikuti kasih anugerah Tuhan. Itu sebab saudara belajarlah. Sebelum matahari itu terbenam, terbit lagi besok hari. Saudara belajar melupakan. Lupakan semua di dalam anugerah Tuhan. Jangan terbiasa saudara menyimpan kesalahan orang lain. Terus ditumpuk di hati. Kita diajar oleh Tuhan itu menjadi besar hatinya. Menjadi toleransi kepada kekurangan, kelebihan orang lain itu. Dan mengampuni dia. Kalau kesalahan orang itu terus disimpan saudara. Terus disimpan, dipikir, disimpan. Itu hati kita tuh tidak ada istirahat. Berat saudara. Setiap minggu Tuhan tawarin, mari datanglah kepadaku. Kamu akan mendapat istirahat. Iya Tuhan, tapi kesalahan orang disimpan terus. Tidak bisa. Ada tanggung jawab yang harus kita kerjain. Saudara-saudara. Kita harus belajar mengisi pikiran kita dengan pikiran dan perasaan Kristus. Penuh kerendahan hati, anugerah, cinta kasih, perdamaian. Paulus berkata Kristus datang dan memberitakan damai sejahtera. Kalau kita sudah diperdamaikan dengan Allah oleh darah Kristus,
tapi masih menyimpan segala kesalahan orang lain di otak kita, saudara, berarti doa kita pun akan sulit sekali diterima oleh Tuhan. Saudara-saudara, karena Tuhan mengajar kita berdoa yang the best, doa yang terbaik, dan di dalamnya ada kalimat begini, saudara. Ampunilah kami ya Tuhan, seperti kami juga mengampuni mereka yang bersalah kepada kami. Setiap hari kita diajar berdoa ini. Ini urutannya setelah kita sudah diampuni oleh Allah. Kamu dahulu mati, sekarang sudah hidup. Anugerah Kristus yang disalibkan, urutannya harus itu. That's the first thing. Setelah kita diampuni oleh Allah, baru kita belajar mengampuni orang lain. Saudara-saudara, setiap hari kita minta ampun kepada Tuhan. Setiap kita mengampuni, seperti kita juga bisa mengampuni orang lain. Kita minta ampun kepada Tuhan seperti kita mengampuni orang lain. Kalau kita tidak mengampuni orang lain, maka kita tidak berhak minta Tuhan mengampuni kita. Maukah saudara mengampuni? Jangan tanya, saudara, siapa yang salah? Saya tidak salah, dia yang salah. No. Saudara, setelah orang berdiri di hadapan Tuhan, he just look at himself. Nothing else. Himself. Aku berdosa. Bukan aku yang sombong, aku yang bilang, no. I am the great sinner, my Lord. Forgive me. Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, semua sama. Paulus juga sama, saudara-saudara. Kristus sudah memberikan teladan di atas kayu salib. Ya Bapa, ampunilah mereka. Kepada orang yang paku dia. Ada saudara yang pernah dipaku. Kepada orang yang ludahi dia. Ada saudara pernah dihina di ludah. Kepada orang yang mencerca dia. Kalaupun pernah saudara bukan anak Allah. Dia adalah anak Allah. Dia Allah sendiri. Dia tidak berhak mendapat penghinaan semacam itu, saudara. Itu pelecehan, penghinaan, perendahan yang serendah-rendahnya. Itu sebabnya dia ditinggikan setinggi-tingginya. Itu saudara-saudara. Dia mengampuni. Dia minta Bapaknya ampuni mereka yang memaku saya, yang menghina, yang meludahi saya. Itu semua dia kerjakan untuk kita, saudara-saudara. Apa hak kita tidak mau mengampuni orang? Tidak mau berdamai dengan orang? Apakah damai sejahtera Kristus ada di dalam hati kita? Yesus berkata, saudara, ini kalimat yang saya tidak pernah lupa. Saya baca kalimat ini, saya kaget sekali. Waktu saya baru menjadi Kristen. Matius 5 ayat 23, 24. Jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkan persembahanmu di depan mezbah. Dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu itu. Tuhan, ampunilah saya. Give me the strength to do this, my Lord, my Savior. Lalu engkau kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Saudara sekarang tidak perlu jauh-jauh harus pergi dari gedung gereja. Saudara bisa mengambil HP-mu. Ketik, aku memaafkan engkau. Ketik, aku minta maaf. Saudara-saudara. That is the greatness of the love of God. Ada cerita saudara, dua orang perempuan. Mereka kakak beradik. Dua-duanya kakak beradik ya. Mereka tinggal di rumah yang kecil. Tidur di kamar yang sama. Satu hari saudara, mereka berantem. Sampai begitu hebatnya saudara, berantem. Akhirnya tidak mau ngomong lagi saudara. Terus jadi musuhan. Ya toh. Sampai mereka itu bikin garis di lantai, saudara-saudara. Bagi daerah masing-masing. Jadi jalan ke dapur di sini, ke ruang tamu, ada jalannya masing-masing. Jangan injak daerah saya. Mereka tidak mau lagi bicara satu dengan yang lain. Diam-diaman terus bertahun-tahun, saudara. Dan yang hebatnya, saudara, mereka bisa tinggal sekamar itu. Tapi tidak ada bicara, saudara. Terus tinggal di dalam keadaan perang dingin bertahun-tahun. Karena apa, saudara? Hati mereka itu dipenuhi egois. Kesombongan. Saya benar, kamu salah.
Sehingga kepahitan, kebencian, mereka masing-masing terus menganggap dirinya benar. Tidak sadar diri itu orang berdosa yang sudah diampuni Tuhan. Yang paling cilaka, saudara, mereka berdua tiap minggu sama-sama ke gereja. Sama-sama ngucapin doa Bapa kami. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mulutnya mengucapkan ampunilah kami, tapi hatinya ampunilah dia, Tuhan. Mereka tidak sadar firman itu berkata, tinggalkan persembahanmu. Pergilah berdamai. Mereka malah menyalahkan yang lain. Saudara-saudara, Kristus sudah mengampuni saudara. Darahnya sudah dialirkan di atas kayu salib. Darahnya sudah menghancurkan tembok-tembok keegoisan, kesombongan yang memisahkan itu. Dialah damai sejahtera kita. Adakah saudara sudah tidak bicara lagi satu dengan yang lain? Mulailah saling mengampuni. Belajar memaafkan. Mulailah bicara lagi. Karena di dalam Kristus ada pengampunan. Seperti Dia sudah mengampuni kita lebih dulu. Kita mau mengampuni orang. Ada damai sejahtera di dalam Kristus. Marilah kita minta kekuatan Tuhan untuk senantiasa hidup di dalam pengampunan. Mengampuni orang lain. Sehingga dunia akan melihat satu-satunya pengharapan bagi damai itu di dalam Kristus Yesus. Dan kita menyaksikannya kepada orang lain. Amin.